Pembahasan prediksi penilaian akhir semester mata pelajaran matematika wajib kelas 10 semester 1 seri yang kedua. Dalam seri yang kedua akan melanjutkan dari materi sebelumnya, pembahasan sebelumnya, yaitu sebanyak 7 nomor 1 sampai dengan nomor 7, dan sekarang dilanjutkan mulai dengan nomor 8. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x min 2 sama dengan 5x min 6 adalah pembahasannya 3x min 2 sama dengan 0. Ini adalah pembuat 0 dari nilai mutlak 3x min 2. Jadi pembuat 0, langkah pertama kita buat pembuat 0 dari nilai mutlaknya, yaitu 3x min 2. Karena untuk 5x min 6, untuk yang ruas kanan, di sini bentuknya nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Gx belum tentu positif. Karena di sini nilainya untuk gx bisa negatif dan juga bisa positif. Makanya langkah pengerjaannya adalah dibuat pembuat 0 untuk nilai mutlaknya, yaitu 3x min 2 sama dengan 0. Diperoleh 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Langkah selanjutnya dibuat pada garis bilangan untuk x sama dengan negatif 2. Ini adalah sebagai pembatas untuk garis bilangan ini, sehingga terdapat dua wilayah. Wilayah yang pertama yang kurang dari 2/3. Wilayah yang kedua yang lebih dari 2/3 untuk yang ke kanan. Jadi yang ke kiri yang kurang dari 2/3, yang ke kanan yang lebih dari 2/3. Kita dimulai dari yang kurang dari 2/3. Dari 3x min 2, nilai mutlak dari 3x min 2. Ambil sembarang bilangan yang kurang dari 2/3. Ambil saja misalkan 0. 3 kali 0 sama dengan 0 dikurang 2. Jadi negatif, karena negatif 2. Maka untuk nilai mutlak dari 3x min 2 yang kurang dari 2/3 adalah negatif, yaitu negatif 3x min 2. Kemudian untuk yang lebih dari 2/3, lebih dari 2/3 untuk nilai mutlak 3x min 2, kita masukkan, kita coba misalkan yang lebih dari 2/3 itu ambil 2 lah, misal, atau 3 lah, ambil 3 misalkan. Jadi 3 kali 3 9, 9 kurang 2 7 bernilai positif. Jadi untuk yang x lebih dari 2/3 bernilai positif. Selanjutnya dari bentuk 3x min 2 sama dengan 5x min 6. 3x min 2 itu nilai mutlak sama dengan 5x min 6. Untuk yang kurang dari 2/3 ada bernilai negatif, sehingga negatif 3x min 2 sama dengan ini 5x min 6. Jadi negatif 3x plus 2 diperoleh dari negatif dengan negatif sama dengan 5x min 6. Negatif 3x dikurang 5x sama dengan negatif 6 dikurang 2. Negatif 8x sama dengan negatif 8. X sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan 1 ini tidak termuat dalam bilangan yang kurang dari 2/3. Karena 1 ini lebih dari 2/3. Maka untuk X sama dengan 1 tidak memenuhi. Nah, langkah selanjutnya untuk X yang lebih dari 2/3 dengan cara yang sama. Untuk 3x min 2 nilai mutlak tadi bernilai positif, jadi 3x min 2 sama dengan 5x min 6. 3x min 5x sama dengan negatif 6 ditambah 2. 3x min 5x sama dengan negatif 6 ditambah 2. Beroleh negatif 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2, 2 lebih dari 2/3. Jadi untuk X sama dengan 2 adalah memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya atau jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal yang ke-9, nomor 9. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari X min 1 dikuadratkan sama dengan negatif 2 plus 3 kali X min 1 di dalam nilai mutlak. Penyelesaiannya adalah
Kita lihat bahwasanya nilai mutlak dari X min 1 dikuadratkan sama dengan negatif 2 plus 3 kali X min 1. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat dalam X min 1. Dalam nilai mutlak X min 1. Nah, akhirnya kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi adalah X min 1 kuadrat min 3 kali X min 1 nilai mutlak ditambah 2. Nah, kita misalkan untuk P itu sama dengan nilai mutlak dari X min 1. Sehingga diperoleh P kuadrat dikurang 3P ditambah 2. Jadi X min 1 nilai mutlak dari X min 1 itu sama dengan P, maka diperoleh P kuadrat 3 kali P ditambah 2. Suatu bilangan jika dikalikan sama dengan negatif 2 ditambahkan sama dengan negatif 3. Sehingga faktornya adalah P min 2 dengan P min 1. Hingga dari sini diperoleh untuk P min 2 sama dengan 0, P sama dengan 2, atau dulu P min 1 sama dengan 0. Untuk P min 2 sama dengan 0, P sama dengan 2. Atau P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Nah, ingat tadi P itu adalah nilai mutlak dari X min 1. Nah, di sini ada dua nilai P. Yang pertama, kita dimulai dari untuk P sama dengan 2. Untuk P sama dengan 2 diperoleh X min 1 sama dengan 2. Kenapa? Karena nilai mutlak dari X min 1 sama dengan 2. Nilai mutlak dari X min 1 itu sama dengan P. Dan 2 sama 2. Sehingga diperoleh untuk yang X min 1. Nah, yang pertama yang bernilai negatif dulu, yaitu negatif X min 1 sama dengan 2. Negatif X ditambah 1 sama dengan 2. Diperoleh negatif X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. Kemudian yang bernilai positif untuk P sama dengan 2, yaitu X min 1 sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk P sama dengan 1. Untuk P sama dengan 1, untuk P sama dengan 1, itu yang bernilai negatif dulu. Yang negatif dulu adalah untuk X min 1, nilai mutlak dari X min 1 sama dengan 1. Nah, diperoleh untuk yang bernilai negatif, negatif X min 1 sama dengan 1. Diperoleh negatif X plus 1 sama dengan 1. Ini beroleh negatif jadi positif. Kemudian negatif X sama dengan 0. 0 diperoleh dari 1 dikurang 1. Sehingga X sama dengan 0. Untuk yang bernilai positif, yaitu untuk X min 1 sama dengan 1. X min 1 sama dengan 1, X sama dengan 2. Jadi diperoleh 4 nilai X, yaitu dari X sama dengan negatif 1, X sama dengan 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Jadi untuk jawabannya adalah yang B, yaitu negatif 1, 0, 2, 3. Selanjutnya soal yang ke-10. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 lebih dari 5 adalah, lihat, kita punya 2x min 1 nilai mutlak dari 2x min 1. Nah, lebih dari atau sama dengan 5. Karena sama-sama pasti sudah bernilai positif. Untuk ruas kiri bernilai positif dan ruas kanan bernilai positif, maka kedua ruas boleh dikuadratkan. Cara yang termudah adalah kedua ruas dikuadratkan. Walaupun ada cara lain dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak, tetapi dalam hal ini bisa kita kuadratkan saja. Tinggal diperoleh 2x min 1 dikuadratkan menjadi 4x kuadrat, yaitu 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. 2 dikali 2x itu sama dengan 4x. 4x dikali negatif 1 sama dengan negatif 4x. Negatif 1 dikuadratkan jadi 1. 5 dikuadratkan jadi 25. Sehingga diperoleh 4x kuadrat min 4x min 24 lebih dari 0. Belah ruas kanan dinolkan. Hingga dari sini punya faktor persekutuan yaitu 4. Jadi kedua ruas dikalikan seperempat. Jadi 4 kali seperempat sama dengan 1 diperoleh X kuadrat. Negatif 4 dikali seperempat negatif 1 jadi negatif X. Negatif 24
kali seperempat jadi negatif 6. Sehingga diperoleh X kuadrat min X min 6 lebih dari 0. Artinya itu bermudah diubah ke dalam persamaan kuadrat. Dua buah bilangan jika dikalikan negatif 6 ditambahkan negatif 1. Yaitu X min 3 itu dan X plus 2. Jadi dua buah bilangan itu dikalikan sama dengan negatif 6, yaitu negatif 3 kali 2 negatif 6. Jika dijumlahkan negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Maka selanjutnya untuk X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya kita buat dulu ke dalam garis bilangan. Kita letakkan bilangan yang lebih kecil di sebelah kiri, kemudian yang besar di sebelah kanan. Kita lihat di sini intervalnya terbuka karena lebih dari tanpa sama dengan. Nah, kita uji sekarang untuk dari sini diperoleh 3 interval, yaitu interval sebelah kiri X kurang dari negatif 2, yang tengah adalah X lebih dari negatif 2 dan kurang 3, dan yang sebelah kanan palingan adalah X lebih dari 3. Kita uji untuk yang bilangan kurang dari negatif 2. Ambil saja negatif 3 misalkan. Negatif 3 dikurang 3 jadi negatif 6. Bernilai negatif, negatif 3 tambah 2 itu negatif 1. Jadi negatif kali negatif jadinya positif. Untuk bilangan yang kurang dari negatif 2 bernilai positif. Kemudian antara negatif 2 dan 3 ambil saja 0 misalkan. Negatif 3 dikali 2 itu negatif, jadi nilainya di sini adalah negatif. Yang lebih dari 3 ambil saja misalkan 5. 5 dikurang 3 itu 2, ditambah 5 tambah 2 jadi 7. Jadi positif kali positif jadi positif. Sehingga dari sini himpunan penyelesaiannya yang ditanyakan adalah yang bernilai lebih dari, atau nilai lebih dari 0 itu adalah yang positif. Maka yang positif adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 11. Himpunan penyelesaian dari 3X plus 2 kurang dari 6 min 4X. Nah, dalam hal ini untuk yang nilai mutlak dari 3X plus 2 pasti sudah positif. Tetapi untuk 6 dikurang 4X belum tentu positif. Maka langkah jawabannya adalah, kita lihat di sini 3X plus 2, nilai mutlak dari 3X plus 2 ini terdiri dari dua nilai tanda, yaitu yang pertama yang negatif, yaitu negatif 3X plus 2 kurang dari 6 min 4. Kemudian yang kita lanjutkan dulu, diperoleh negatif 3X ditambah, ini tambah negatif kali positif jadi negatif, ini negatif 3X dikurang 2 kurang dari 6 min 4X. Kan sama negatif 3X ditambah 4X, ini negatif 3X ditambah 4X menjadi 6 plus 2. Jadi X kurang dari 8. Selanjutnya untuk yang bernilai positif, yaitu 3X plus 2 kurang dari 6 min 4X. Diperoleh 3X plus 4X, 3X plus 4X kurang dari 6 min 2X, 6 min 2. Hingga diperoleh 7X kurang dari 4. X kurang dari atau sama dengan 4/7. Langkah selanjutnya kita buat bagan atau kita buat garis bilangan. Yang pertama yang untuk yang 4/7 maksudnya. 4/7 kurang dari 4/7 berarti arahnya ke kiri yang kurang dari. Selanjutnya bilangan yang kedua yaitu 8 kurang dari 8, maka sama arahnya ke kiri. Nah, dari kedua ini yang arsirnya terkena semuanya adalah yang lebih dari kurang dari atau sama dengan 4/7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4/7. Jadi jawabannya adalah yang D.
Selanjutnya nomor 12. 12 himpunan penyelesaian dari 2x plus 1 nilai mutlak lebih dari nilai mutlak dari x plus 3. Nah, kedua ruas ini sudah bernilai positif, maka boleh dikuadratkan atau kedua ruas dikuadratkan. Ya, diperoleh 2x plus 1 dikuadratkan lebih dari x plus 3 dikuadratkan. Diperoleh 4x kuadrat, 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. Kemudian 4x diperoleh dari 2 dikali 2x itu sama dengan 4x dikali 1 menjadi masih jadi 4x. 1 dikuadratkan jadi 1. Kemudian x kuadrat diperoleh x dikuadratkan, 6x diperoleh 2 kali x. 2 kali x itu sama dengan 2x dikali dengan 3 menjadi 6x. 3 dikuadratkan jadi 9. Ya, dipindahkan untuk yang sebelah kanan sama dengan 0 kan. Jadi yang sebelah kiri menjadi 4x dikurang x kuadrat. 4x kuadrat dikurang x kuadrat menjadi 3x kuadrat. 4x dikurang 6x jadi negatif 2x. 1 dikurang 9 jadi sama dengan negatif 8. Kemudian dibuat menjadi persamaan kuadrat supaya gampang. Nah, sekarang kita cari faktornya. Dua buah bilangan jika dikalikan sama dengan negatif 24 dan ditambahkan menjadi negatif 2. Yaitu bilangannya adalah negatif 4 dan bilangannya adalah negatif 6 dan 4. Jadi 3x min 6 dikali 3x plus 4 sama dengan 0. 3x min 6 sama dengan 0 atau 3x plus 4 sama dengan 0. Boleh 3x min 6 sama dengan 0, 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Kemudian 3x plus 4 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 4/3. Nah, selanjutnya kita buatkan pada garis bilangan, yaitu yang negatif karena yang lebih kecil adalah yang negatif 4/3. Kemudian bilangan yang besar adalah 2. Nah, terdapat 3 interval, yaitu yang kurang dari negatif 4/3, lebih dari 2, dan lebih dari atau sama dengan 4/3, dan kurang dari atau sama dengan 2. Kita uji satu-satu. Untuk yang kurang dari 4/3, bilangan yang kurang dari 4/3, ambil saja negatif 2. Bilangan yang kurang dari negatif 4/3, ambil saja negatif 2. Misalkan negatif 2 kita substitusikan, yang paling gampang di sini adalah 2 kali 3 negatif 2 itu adalah negatif 6, negatif 6 kurang 6 jadi negatif 36, bernilai negatif. Kemudian di sini untuk 3 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 9 ditambah 4 menjadi negatif 5. Dan dikalikan maka hasilnya adalah positif. Kemudian yang di tengah kita ambil 0 saja, yang interval di tengah kita ambil 0 menjadi negatif 6 dikali 4 jadi negatif nilainya untuk yang di sini untuk interval antara dari negatif 4/3 dan 2. Misalnya yang lebih dari 2 ambil saja misalkan 3. 3 kali 3 9, 9 kurang 6 93, kemudian 9 ditambah 4 13. Jadi yang sini adalah positif, jadi hasilnya adalah positif. Nah, pertanyaannya adalah yang bilangan positif. Yang bilangan positif adalah kurang dari negatif 4/3 dan yang lebih dari, nah ini yang kurang dari 4/3, arahnya ke kiri, yang kemudian yang lebih dari 2. Jadi jawabannya adalah yang selanjutnya contoh soal atau soal nomor 13 dalam bentuk soal cerita dari materi ini, yaitu dari materi pertidaksamaan nilai mutlak. Sungai Pidada mempunyai ketinggian normal permukaan air 7 meter. Sungai Pidada adalah salah satu sungai yang berada di Lampung, yaitu di Kabupaten Tulang Bawang.
Ketinggian permukaan air sungai dapat berubah-ubah pada musim penghujan ataupun musim kemarau. Diketahui ketinggian penyimpangan air sungai kurang dari 2,5 meter atau 2,5 meter. Maka ketinggian air yang dicapai oleh Sungai Bidada adalah titik sentimeter. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, yang pertama-tama dibuat model matematika dari variabel yang ditanyakan, yaitu X itu sama dengan interval ketinggian air. Sehingga model matematikanya adalah nilai mutlak dari X min 700 kurang dari 250. Ini diubah ke dalam di dalam sentimeter. Ya. Jadi nilai mutlak dari X min 700 kurang dari 250 ya, dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak, sifat-sifat per tidak sama nilai mutlak, maka diperoleh negatif, ini mohon maaf, ini negatif 250, kemudian di sini lebihnya 250. Jadi nilai mutlak dari X min 700 lebih dari negatif 250 dan kurang dari 250. Hingga untuk membuat yang di tengah hanya X, hanya variabel, maka semua ruas ditambahkan dengan 700. Diperoleh negatif 250 tambah 700 kurang dari atau lebih dari X min 700 tambah 750 kurang dari 250 tambah 700. Diperoleh 450 dari 700 kurang 250, kemudian 950 diperoleh dari 250 tambah 700, sehingga diperoleh X lebih dari 450 dan kurang dari 950, di mana 450 ini adalah ketinggian air pada saat paling rendah, 950 adalah pada saat paling tinggi, sehingga jawabannya adalah A. Sekali lagi, untuk yang 950 itu pada saat permukaan air paling tinggi, yang X lebih dari 450 itu adalah pada saat air mencapai paling rendah. Nah, yang E ini, yang X lebih dari 450 dan X kurang dari 950, ini adalah intervalnya. Ini adalah interval. Jadi dari paling rendah sampai dengan paling tinggi. Sekian.